Oke, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Arlisa, NPM 0076. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, mata kuliah Pendidikan Agama dan Humaniora. Di sini ada 3 pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana hubungan keterkaitan antara nilai, norma, dan moralitas dalam kehidupan masyarakat? Nilai, norma, dan moral. Ada 3 poin. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu nilai. Nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku yang diinginkan individu dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Sedangkan norma adalah merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dan perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Yang ketiga, moral. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku seseorang atau perbuatan manusia. Seseorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral adalah perwujudan nyata, dapat berupa peraturan dan atau prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Keterkaitan dari ketiga ini merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Norma agama. Norma agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan norma hukum. Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksananya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh perundang-undang.
Poin yang kedua, hubungan antara nilai, norma, dan moral. Keterkaitan antara nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tepat terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan manusia. Nilai mengandung harapan atau sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Oleh karena itu, nilai bersifat normatif yang merupakan keharusan untuk diwujudkan dalam tingkah laku kehidupan manusia. Moral itu sendiri berarti kelakuan atau tingkah laku dalam semua tingkah laku perbuatan manusia harus berpedoman pada norma-norma kehidupan seperti norma hukum, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma kejujuran, dan lain sebagainya. Maka hubungan nilai, norma, dan moral adalah nilai merupakan suatu keharusan berupa ide-ide. Ide-ide ini memberi pedoman dan ukuran bagi manusia. Pedoman ini berupa norma baik dalam hubungannya dengan manusia lain, alam, dan dengan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, mengapa sering terjadi penyimpangan moralitas yang bersumber dari nilai, norma, dan sosial? Pengertian penyimpangan. Penyimpangan adalah suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Atau penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Baik, penyimpangan yang pertama, penyimpangan sosial berdasarkan kadar penyimpangan. Penyimpangan primer. Yang pertama, penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang disebut juga penyimpangan ringan, di mana para pelaku menyimpang umumnya tidak menyadari bahwa dirinya melakukan penyimpangan. Contoh penyimpangan primer. Penyimpangan primer dilakukan tidak secara terus-menerus dan pada umumnya tidak begitu merugikan orang lain. Misalnya, mabuk saat pesta, mencoret-coret tembok, ataupun balapan liar di jalan raya. Penyimpangan ini bersifat sementara, maka orang yang melakukan penyimpangan primer masih dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan penyimpangan sekunder disebut juga penyimpangan berat. Umumnya, perilaku penyimpangan dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang kali dan terus-menerus meskipun pelakuannya sudah dikenakan sanksi. Contohnya, misalnya penyimpangan sekunder, bentuk penyimpangan ini mengarah pada tindak kriminal seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya. Penyimpangan jenis ini sangat merugikan orang lain sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum atau pidana. Bentuk penyimpangan sosial berdasarkan pelaku penyimpangan.
Yang pertama, penyimpangan individu. Penyimpangan jenis ini dilakukan secara per orang tanpa campur tangan orang lain. Contohnya, seseorang pejabat yang korupsi, oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadap individu yang memiliki suatu kasus, suami atau istri yang selingkuh, dan anak yang durhaka terhadap orang tua. Dilihat dari kadarnya, penyimpangan perilaku yang bersifat individual menyebabkan pelakunya mendapat sebutan seperti pembandel, pembangkang, pelanggar, bahkan penjahat. Contoh dari penyimpangan sosial individual. Yang kedua, penyimpangan kelompok. Penyimpangan jenis ini dilakukan apabila penyimpangan kelompok jenis ini dilakukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang menyimpang. Contohnya, pesta narkoba yang dilakukan kelompok satu geng, perkelahian massal yang dilakukan antar kelompok suku, ataupun pemberontakan. Penyimpangan kelompok biasanya sulit untuk dikendalikan karena kelompok-kelompok tersebut umumnya mempunyai nilai-nilai serta kaidah-kaidah sendiri yang berlaku bagi semua anggota kelompoknya. Sikap fanatik yang dimiliki setiap anggota terhadap kelompoknya menyebabkan mereka merasa tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Sedangkan hal tersebut menyebabkan penyimpangan kelompok lebih berbahaya daripada penyimpangan individu. Penyimpangan campuran. Penyimpangan campuran diawali dari penyimpangan individu, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ia dapat mempengaruhi orang lain sehingga ikut melakukan tindakan menyimpang seperti halnya dirinya. Contoh penyimpangan campuran adalah sindikat narkoba, sindikat uang palsu, ataupun demonstrasi yang berkembang menjadi amuk massa. Tawuran merupakan salah satu contoh perilaku yang menyimpang dalam masyarakat, artinya perilaku tersebut tidak baik untuk dilakukan atau dicontoh oleh orang lain. Perilaku penyimpangan atau sering disebut juga sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai sosial di masyarakat selalu ada dari zaman dahulu hingga saat ini. Perilaku tersebut tentu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada hal-hal atau kondisi di masyarakat tersebut yang memicu terjadinya perilaku penyimpangan. Faktor sosialisasi perilaku penyimpangan terjadi salah satunya karena ketidaksesuaian pesan, norma, dan nilai yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi atau individu lain. Individu yang mempelajari perilaku tersebut akhirnya tidak merasa bahwa hal tersebut menyimpang dan menganggap bahwa perilaku yang ia pelajari norma untuk dilakukan.
Faktor penyebab perilaku penyimpangan yang kedua, anomie. Yang B. Secara umum, anomie dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat kehilangan pegangan norma. Anomie adalah suatu keadaan tanpa norma dan tanpa arah, sehingga dalam masyarakat tersebut tidak tercipta sesuai antar kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada. Yang ketiga, yang C. Faktor diferensial asosiatin. Perilaku penyimpangan terjadi akibat adanya diferensial asosiasi atau asosiasi yang berbeda terhadap suatu kejahatan. Semakin tinggi interaksi seseorang dengan orang yang berperilaku menyimpang, maka semakin tinggi pula kemungkinan orang tersebut untuk bertingkah laku yang menyimpang. Derajat interaksi ini pun bergantung pada frekuensi, durasi, dan intensitas, sehingga interaksi tersebut tidak cukup sekali, 2 kali untuk membuat seseorang bisa terpengaruhi. Yang D. Labeling. Faktor labeling. Faktor itulah beberapa faktor penyebab perilaku penyimpangan dalam masyarakat. Semoga faktor-faktor tersebut bisa segera dituntaskan. Faktor ini menyebut bahwa perilaku penyimpangan muncul karena adanya cap, julukan, atau sebutan atas individu yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyimpang. Bila kita memberi cap terhadap seseorang sebagai orang menyimpang, maka secara tidak langsung cap atau sebutan tersebut akan mendorong orang itu untuk berperilaku yang menyimpang pula. Terus, pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah seharusnya manusia mengimplementasikan nilai dan norma dalam moralitas agar tidak terjadi degradasi moral? Di sini bisa diri kita sendiri, bisa dari pendidikan orang tua. Kalau kita sendiri, memahami diri sendiri merupakan pengetahuan moral yang paling sulit untuk dikuasai, tetapi penting bagi pengembangan karakter. Yang kedua, pendidikan orang tua. Memberi adil terhadap perkembangan perilaku remaja. Peran orang tua lebih dominan dalam mendidik, membimbing, dan mengawasi, serta memberi perhatian yang lebih terhadap perkembangan perilaku anak remaja. Contohnya nilai norma. Berbicara pelan di depan orang tua, menunduk ketika berjalan, tidak membuang sampah sembarangan, dan membuat keributan serta tidak korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baca.